Bek Timnas U22 Indonesia, Brandon Skeuneman resmi bergabung dengan tim Championship, PSPS Riau. PSPS Riau resmi mengumumkan rekrutan anyar mereka, Brandon Skeuneman pada Sabtu, 3 Januari 2026. Pemain Timnas U22 Indonesia berdarah Jerman ini direkrut dari klub Super League, Arema FC. Selamat datang Askar, tulis PSPS Riau. Brandon Skeuneman, posisi bek tengah asal klub Arema FC. Kedatangan Brandon Skeuneman ke PSPS Riau adalah memperbanyak menit bermain setelah tak jadi pilihan di Arema FC. Bahkan ia sama sekali tak mendapat menit bermain di klub berjuluk Singo Edan itu musim ini. Penampilan terakhir dan satu-satunya Brandon untuk Arema FC terjadi musim lalu. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengungkapkan bahwa kesepakatan memang terjalin agar Brandon mendapat menit bermain. Kami melihat Brandon sebagai aset berharga dan pemain dengan masa depan yang cerah, kata Yusrinal. Kepindahan ini bukan soal melepas kualitas, tetapi memberi ruang bagi Brandon untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak agar terus berkembang, tambahnya. Inal, sapaan akrab Yusrinal menambahkan bila Arema FC tetap membuka kembali pintu bila Brandon bergabung lagi di masa mendatang. Arema FC selalu terbuka dan mendukung langkah terbaik bagi karir pemain, ucapnya. Kami mendoakan yang terbaik untuk Brandon di klub barunya. Semoga ia mendapatkan pengalaman, jam terbang, dan kepercayaan diri yang lebih tinggi, tambahnya. Sementara itu, kedatangan Brandon menambah rekrutan anyar PSPS untuk paruh kedua Championship. Di bawah asuhan Aji Santoso, PSPS Riau menatap evaluasi besar-besaran untuk paruh kedua musim ini. Saat ini PSPS berada di peringkat ke-8 klasemen Grup 1, Barat. Selain mengumumkan Brandon, Askar Bertuah juga sudah merekrut Misbakus Sholikin, Fieri Doni Arianto, Randy Juliansyah dan Muhammad Reza Kusuma. Yeah, it was really nice year for me, especially because it was 100 years of Rapid. The feeling is amazing, and I hope that this year also will be good as last. My favorite goal is against FCSB. Etapa Doha we play at home. We win. Bursa transfer Super League 2025 hingga 2026 akan dibuka 10 Januari 6 Februari. Persib Bandung berencana merekrut satu pemain asing setelah gelandang asal Brasil William Marcilio akan didepak dari skuad Bojan Hoda pada putaran kedua Super League. Jikapun ingin mendatangkan pemain baru, ia hanya perlu sosok yang bisa bersaing di starting 11 serta dapat diandalkan di kompetisi AFC Champions League 2, ACL 2, 2025 hingga 2026. Bojan Hoda jawab tentang rencana Persib di bursa transfer. Ia menerangkan jika kedalaman skuadnya sudah cukup mumpuni sehingga tak berpikir melakukan perombakan. Bagi pelatih asal Kroasia ini, manajemen Persib tak perlu lagi menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pemain baru pada Januari. Hoda sejauh ini mengaku sudah cukup puas dengan materi tim yang ada. Ia siap melanjutkan misi mempertahankan gelar liga dan berprestasi di Asia. Lihat, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami tidak perlu mengeluarkan banyak uang, kata Hoda. Jika memang ingin mendatangkan seseorang, maka kami harus mendatangkan seseorang yang benar-benar bisa bermain di starting 11, ujarnya. Catatan apik Persib meraih 10 kemenangan dalam 12 laga terakhir menunjukkan jika tim sedang dalam kondisi baik-baik saja. Hoda tak menemukan urgensi di dalam skuadnya sebab manajemen klub sudah bekerja keras mendatangkan pemain berkualitas sejak awal musim. Persib menelan kekalahan dari Malut United pada 14 Desember yang dinilai tak dapat dihindarkan sebab tim kelelahan melawat ke Ternate, Maluku Utara. Maung Bandung juga takluk dari Lion City Sailors FC, Singapura, 26 November di ACL 2 karena gara-gara banyak membuang peluang. Dari 12 pertandingan terakhir, kami menang 10 kali, betul? Kekalahan kami di Malut tidak bisa dihindarkan karena jadwal padat, sebut Hoda. Dalam pertandingan di Singapura, kami sedikit tidak beruntung karena banyak membuang peluang. Jadi sebenarnya, skuad kami sudah bermain dengan bagus, ulasnya. Mendepak William Marcilio,
Persib punya satu slot asing tersisa yang kemungkinan akan diisi oleh pemain baru dengan posisi yang sama. Rumor mengarah kepada sosok gelandang yang pernah memperkuat timnas U21 Kroasia Marko Dugandzic. Situs Transfermarkt menyebutkan 63% peluang terjadinya transfer. Marko Dugandzic per Januari ini habis kontrak bersama FC Seoul di Korean League 1. Ia adalah pemain berpengalaman yang tampil di AFC Champions League Elite. Hoda mengaku saat ini belum memutuskan apapun bersama manajemen tentang perekrutan pemain lokal maupun pemain asing. Kami juga tidak perlu untuk banyak mengeluarkan uang. Kami bisa mendatangkan satu pemain asing, kami bisa merekrut mungkin 1-2 pemain lokal, tetapi untuk itu, jujur, kami belum memutuskan apapun, sebut Hoda. Kami juga belum bicara dengan siapapun. Jadi ketika ada yang bicara kami akan mendatangkan pemain ini, pemain itu tidak benar, jelasnya. Bernardo Tavares akan segera menukangi Persebaya di awal 2026. Juru taktik asal Portugal itu tengah mempersiapkan skuad guna membawa bajul ijo, sebutan Persebaya, bersaing di papan atas liga. Menurut sumber harian Diswai, Coach Bernardo membawa satu asisten pelatih, yakni Paulo Renato Gonçalves Duarte. Sapaan akrabnya Renato Duarte. Ia sudah bekerja bersama Coach Bernardo saat menangani PSM Makassar di musim sebelumnya. Mereka pun akan bahu-membahu memimpin Bruno Moreira dan kawan-kawan. Sedikit membahas tentang Renato Duarte. Ia lahir di Leiria, Portugal, pada 7 Juni 1989. Saat usianya 36 tahun, ia sudah mengantongi lisensi UEFA A. Karir kepelatihannya dimulai dari level grassroots. Di musim 2011-2012, ia berperan sebagai pelatih usia muda di Arcuda. Lalu, ia terbang ke Inggris menjadi asisten pelatih di AC London FC pada 2012 hingga 2014. Tak cukup di situ, Renato Duarte juga pernah menjadi asisten pelatih Palace U18 pada musim 2014-2015 hingga 2015-2016. Peran di Crystal Palace tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam karirnya. Setelah dari Inggris, ia pulang ke Portugal dan menjadi asisten pelatih tim U19 Setubal pada 2016-2017. Karirnya kemudian naik ke posisi pelatih kepala. Ia menangani Setubal FC U17 pada musim 2017-2018. Lalu, Paulo Renato kembali berperan sebagai asisten. Ia mendampingi Cova Piedade U23 pada musim 2018-2019. Petualangannya berlanjut hingga ke Timur Tengah. Paulo Renato dipercaya menangani Al-Wehda FC U17 pada musim 2019-2020. Kemudian pada 2022 ia menjabat sebagai asisten Bernardo Tavares di PSM Makassar hingga 2025. Sumber harian Diswai menambahkan, selain asisten pelatih, Bernardo Tavares juga membicarakan pemain yang ingin ia bawa. Mereka adalah Bruno Paraiba dan Jefferson Júnior Antonio da Silva. Bruno Paraiba adalah striker yang juga bisa bermain sebagai gelandang. Sementara Jefferson Júnior adalah bek kiri. Menurut Coach Bernardo, dua posisi itu sangat krusial di skuad Persebaya saat ini. Bruno Paraiba adalah striker berusia 31 tahun yang pernah memperkuat tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Cheonan City. Di sana, ia mengoleksi 6 gol dan 3 assist.
Sementara Jefferson Junior adalah bek kiri murni berusia 29 tahun. Ia pernah masuk ke skuad U20 Timnas Brasil pada 2016. Di tim itu ia bergabung dengan nama-nama elit Eropa saat ini, seperti Gabriel Magalhaes, Eder Militao, Lucas Paqueta, dan Richarlison. Hingga kini, pos bek kiri dihuni oleh Dejan Tumbas yang sejatinya adalah seorang juru gedor. Dan di posisi striker Anda sudah tahu keadaannya. Bajul Ijo tak memiliki striker klinis yang haus gol. Menjelang memasuki paruh kedua Super League 2025-2026, striker Persebaya yang mencetak gol hanyalah Mihailo Provic dengan koleksi 3 gol. Sementara Diego Mauricio masih belum pecah telur. Maka, Persebaya diyakini akan kedatangan 2 penggawa anyar setelah Bernardo Tavares melatih. Mari kita tunggu kabar berikutnya.